Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat kembali bertemu di studio dakwah MUI Kota Pematang Siantar dalam kegiatan memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Pematang Siantar pada khususnya. Kali ini bersama dengan saya, Ibu Nita Maulida Damani, yang merupakan anggota dari Ganas Amna Annar MUI Kota Pematang Siantar. Kalau kita bertanya mengapa masalah narkoba menjadi sangat penting untuk dibicarakan, bahwa kita tidak bisa menutup mata. Narkoba ini sudah sangat meresahkan di Kota Pematang Siantar pada khususnya, dan juga kalau diambil secara umumnya di negara kita Indonesia, bahkan di dunia, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba ini sudah dapat dikatakan sangat meresahkan bagi kita semua, terkhusus pada kaum remaja dan anak-anak. Kalau dulu mungkin kita melihat tahun-tahun 90-an itu penyalahgunaan narkoba itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, dan anak-anak itu sangat jauh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat ini anak-anak remaja kita, bahkan mungkin yang masih berada di sekolah dasar, itu sudah ada yang mulai mencoba-coba mengenal ataupun penasaran dengan apa itu yang namanya narkoba, apa sih itu, bagaimana rasanya gitu. Dan itu sebenarnya awal dari anak-anak itu mau mencoba atau dekat-dekat dengan narkoba. Dari penelitian Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kompol Petrus Reinhard Kolose, Ketua BNN Republik Indonesia, mengungkapkan terjadinya peningkatan prevalensi atau jumlah keseluruhan atau kecenderungan penggunaan narkoba pada tahun 2021 itu sebesar 0,15%, sehingga menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa. Kalau kita lihat peningkatan seperti itu dari tahun 2019 tentu sangat memprihatinkan kita semua. Oleh sebab itu, salah satu bentuk partisipasi MUI dalam pemberantasan narkoba itu adalah dengan membentuk Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Amnar yang menerbitkan fatwa tentang penyalahgunaan narkoba pada tanggal 10 Syafar 1396 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Februari 1976, yang menegaskan bahwa hukum dalam penyalahgunaan narkoba adalah haram. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan fakta yang sangat mengejutkan dan tentu juga menyedihkan bagi kita semua adalah bahwa penggunaan narkoba ini sudah sampai pada usia anak-anak yang masih sangat dini, yaitu 11 hingga 18 tahun. Tentu itu menjadi PR, menjadi kesedihan bagi kita semua. Kalau kita bertanya, mengapa anak-anak ini sampai bisa terjerat dengan narkoba? Tentu kita sebenarnya sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita katakan bahwa kalau kita bertanya kenapa anak-anak sampai bisa terkena penyalahgunaan narkoba, kita berbicara terhadap diri kita sendiri. Karena sebenarnya anak-anak itu adalah produk kita.
Anak-anak itu adalah hasil didikan kita. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi anak-anak yang kita lihat sekarang ini itu adalah hasil dari didikan kita. Dan mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan-kenakalan remaja yang dapat kita bagi dalam dua bagian, yaitu faktor internal dari anak itu sendiri, kemudian faktor eksternal atau lingkungan di mana anak itu berada. Kalau kita lihat dari faktor internal itu adalah remaja ini sebenarnya masa-masa yang mereka itu ingin tahunya itu sangat tinggi. Rasa ingin tahunya sangat tinggi, juga mereka itu mempunyai energi yang sangat tinggi di usianya. Dalam keingintahuan itu, kita sebagai orang tua atau mungkin juga guru di sekolah tidak mampu memberikan jawab dari tanya anak-anak tersebut. Mungkin anak-anak itu bertanya tentang keinginannya, tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, mengapa ini terjadi. Mungkin banyak orang tua yang tidak mampu menjelaskannya, dan ketika ia tanyakan juga pada gurunya tidak mampu menjelaskannya, seperti itu. Dan berbicara kepada anak-anak juga kita harus mampu menggunakan bahasa mereka. Jadi kalau kita misalnya seorang anak itu bertanya, "Ma, mengapa kok kita itu tidak boleh menggunakan narkoba?" gitu. Jadi kalau mungkin kita mengatakan narkoba itu haram, narkoba itu bisa merusak otak, narkoba itu bisa membuat kamu begini begitu gitu, itu mungkin masih jauh dari pikiran mereka tidak memahaminya gitu. Jadi anak-anak bisa kita bawa dari contoh-contoh ataupun dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Kemudian anak remaja yang mengalami pubertas itu juga banyak mengalami krisis kepercayaan diri. Mungkin ketika dia remaja masuk ke tingkat SMP, kalau mungkin di SD anak-anak tersebut mendapat pengakuan dari lingkungannya, mungkin karena dia pintar berolahraga atau pintar dalam mata pelajaran. Ketika dia masuk ke dalam tingkat SMP, tentu lingkungan di sekitarnya berubah. Anak-anak banyak yang tidak siap dalam hal ini. Jadi itulah peran orang tua untuk menguatkan anak bahwa kamu bisa, kamu mampu melakukan apa yang kamu bisa. Kemudian anak-anak juga kita harus pantau siapa teman-teman anak-anak kita, karena kadang-kadang anak-anak kita ini banyak mendapatkan masukan-masukan ataupun pertemanan yang kurang baik di lingkungannya. Kemudian anak-anak juga banyak mengalami stres di usia remaja karena adanya perubahan-perubahan ataupun lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Setelah itu yang paling sering terjadi adalah untuk pembuktian diri. Pembuktian diri dari anak tersebut. Anak-anak akan dikatakan tidak keren kalau kamu tidak merokok. Seperti itu. Jadi anak-anak yang gampang untuk dipengaruhi kawan itu akan mulai mencoba untuk menghisap rokok yang nanti pada akhirnya bisa menjadi yang hal-hal yang lebih jauh lagi. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja? Allah telah mengajarkan kita bagaimana membimbing dan mengarahkan anak-anak agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tahap pertama dalam pendidikan anak itu adalah dekatkan anak kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dia
pendidikan karakter sejak dini, sejak kecil, agar anak-anak itu mempunyai mental yang kuat, tidak gampang dipengaruhi oleh teman-teman dan tidak gampang dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita itu untuk patuh kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan menjadikan orang tua itu adalah tempat curhat yang utama bagi anak-anak. Karena anak-anak ini mempunyai banyak masalah yang ingin mereka katakan, yang ingin mereka sampaikan. Biasanya kalau orang tua itu tidak mampu mendengarkan anak-anak akan lari kepada teman-temannya yang mungkin saja nanti akan memberikan saran-saran yang tidak baik kepada anaknya. Kemudian bagaimana mengajarkan kepada anak agar patuh kepada orang tua, itu jadilah orang tua yang pantas untuk dipatuhi. Artinya sebelum kita menasihati anak untuk sholatlah kita terlebih dahulu. Sebelum kita menasihati anak untuk berbuat baiklah kita terlebih dahulu, karena anak biasanya akan mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Kemudian jadilah teman yang ngobrol asik kepada anak. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar yang ingin ditanyakan anak, termasuk tentang narkoba, dia akan bertanya kepada orang tuanya. Kemudian kita bisa juga mungkin bertanya kepada teman-teman yang bisa dipercaya. Atau kalau anak mengatakan dia bermain di mana, kita bisa pura-pura gitu untuk melihat di lokasi itu, benarkah anak kita berada di situ? Apa yang dilakukan anak kita? Dan bila hal yang telah lebih buruk lagi terjadi, memang anak kita menggunakan narkoba, sebagai orang tua yang kita lakukan itu bukan menutup diri, sedih yang berkepanjangan, kemudian merasa gagal sebagai orang tua. Itu tidak perlu kita lakukan. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk anak kita dan mengapa anak kita sampai terjerat kepada narkoba. Dan berhentilah menyalahkan diri sendiri. Saya gagal sebagai orang tua, saya salah, itu berhenti, itu tidak ada gunanya. Kita cari orang yang bisa membantu kita. Kita bisa kepada dokter atau mungkin pakar psikiater, kepada psikolog yang bisa membantu anak-anak kita. Sebab narkoba ini bukan seperti kecanduan rokok biasa atau minuman keras yang nanti akan hilang sendiri. Mungkin nanti anak saya dewasa dapat pekerjaan itu akan hilang sendiri, itu tidak. Karena narkoba ini dapat merusak sampai ke saraf anak, ke otaknya, ke jantungnya. Dan apabila anak tidak mendapatkan pertolongan dari kita dengan segera, maka anak akan berakibat fatal. Anak bisa berhalusinasi, cemas dan berlebihan, depresi, bahkan akhirnya anak bisa untuk berkeinginan yang sangat kuat untuk bunuh diri. Nah, untuk misalnya itu jauh dari kita ya ibu-ibu sekalian ya. Maka buka diri kita kalau anak sudah terkena narkoba, cari bantuan, cari pertolongan. Insya Allah anak bisa diselamatkan. Kemudian berikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah akan mempunyai konsekuensi terhadap dirinya dan akan menjadi tanggung jawabnya baik pada hari ini maupun nanti di kemudian hari. Itu Allah telah sampaikan di Quran surat Luqman ayat 16 yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, narkoba ini ada di sekitar kita. Kita jangan menutup mata, kita jangan tidak peduli, kita jangan pura-pura tidak tahu. Narkoba bisa dicegah. Anak-anak kita yang terkena narkoba juga bisa kita sembuhkan kalau kita mau dan kita mau bekerja sama, dan masyarakat di sekeliling juga saling bahu-membahu, saling menolong untuk menjauhkan anak kita dari narkoba. Demikianlah pemahaman sedikit yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih, pencerahan bagi kita ke depannya, terutama dalam pencegahan narkoba ini terhadap anak-anak. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.